呀，各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。Ya, 首先感谢天师的Namo Buddhaya。Ya, Namo Buddhaya, selamat pagi, sahabat yang terkasih. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Tak masalah cerah atau mendung. Karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut dengan kehidupan. Namun, hendaklah kita menjadi pelaku di dalam makna keagamaan Buddha, di dalam kitab Tripitaka, sabda syairnya. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kapan lagi kamu dapat memberikan pelayanan hingga menyediakan landasan yang kokoh bagi kehidupan seseorang. Inilah momen yang indah dan dari inilah yang disebut saat kamu mampu melakukan transaksi bukan dengan siapa-siapa. Tetapi kamu bertransaksi bersama diri sendiri dengan baik. Tidak menipu diri sendiri. Jika kita yakin ajaran itu benar, dari guru agung kita Siddhartha Gautama, taatilah. Dengan demikian kita akan mendapatkan perlindungan dan berkah yang berlimpah. Momen yang indah ini jangan kita lewatkan. Mari kita persilahkan Ibu Sinta untuk mengulas lebih dalam lagi. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢。Namo Buddhaya, salam bahagia. Mari warnai kehidupan dengan metta atau kasih, maka selalu ada damai dan sukacita. Selamat pagi, sehat, penuh sukacita. Sang Hyang Adi Buddha atau Miming Shangti menyertai kita. Topik reputasi dalam transaksi pada episode ketiga ini. Diri kita bagaikan sebuah periskop, mengamati sesuatu objek dari posisi tersembunyi. Namun kali ini yang kita amati seumpamanya adalah diri kita sendiri. Periskop ini ditujukan untuk mengkalkulasi apa sih sebenarnya diri kita ini berlagak. Apapun keputusan kita, walau tidak terbaca oleh orang lain, itu tetap menjadi prasangka-prasangka. Semisal, banyak sekali kejadian sehari-hari di dalam kehidupan dapat kita simak. Coba dengarkan kisah berikut ini. Seorang kakek menjual buah duku. Seorang ibu bersama dua anaknya menghampiri rombong duku tersebut dan bertanya, "Berapa sekilo, kek?" Sambil langsung tangannya mengambil dan mengupas lalu dicicipi. "Kek, dukumu itu bagus ya. Coba pilihkan lagi, saya mau coba." Kakek menjawab, "Silakan, silakan. Ini untuk anakmu yang lucu. Saya hitung 25.000 per kilo," ujar kakek itu. Sebenarnya jika kita kalkulasi buah yang dicicipi ibu ini dan kedua anaknya itu terus-menerus, bisa-bisa sudah mencapai 1/4 kilo. Nah, inilah perlu kita koreksi atas kepantasan karakter seseorang betapa tidak masuk akalnya. Belum beli, buahnya pun sudah dimakan sekian banyak. Untung-untung ibu ini jadi beli. Namun sana-sini dikelilingi rombong itu pada tumpukan duku tersebut sambil tangannya satu persatu mengambil dan mencicipi terus. Dan tawar-menawar di dalam transaksi itu hingga harganya menjadi 15.000 per kilo. Si kakek itu kelihatannya rela sekali. Hingga dijualnya lah dukunya 5 kilo menjadi 75.000 rupiah. Sepenggal kisah pendek ini kita sambung. Ibu itu pulang ke rumah setelah menuntaskan rutinitasnya dan momen makan duku bersama keluarga itu pun dimulai dengan caci maki. Pokoknya marah-marah lah. Duku tidak enak lah, duku asam lah, banyak rantingnya ikut ditimbang. Hitung-hitung duku yang dibeli di dalam 1 kilo itu hanya dapat
dicicipi atau dimakan, yang matang hanya 20% dari 1 kilo. Sisanya kurang tua alias setengah matang, asem-asem. Kita bertransaksi. Keputusan itu datang dari kita sendiri. Kita bertransaksi, kita bawa tabiat dan pola pikir kita sendiri. Kita bertransaksi, tidak ada sedikit pun kasih atau meta. Sesungguhnya, si kakek itu sudah terbiasa melihat fenomena tersebut. Dan si kakek itu sebenarnya juga sudah tahu bagaimana menghadapi pelanggan macam begini. Ini dikisahkan jika memang kita pun demikian, seperti ibu itu. Jangan emosi ya, tapi kadang ibu-ibu ya gitu, suka tawar ya. Jadi kita senyum-senyum simpul aja. Baru nanti kita rubah ke yang baik dan penuh kasih. Bagaimana? Bandingkan kisah di bawah ini. Seorang anak gadis naik mobil, mampir ke rombong kakek jual duku ini. Dibuka kaca mobilnya. Kek, tolong bungkuskan 5 kilo duku. Lalu si kakek itu bertanya, "Iya nak, untuk siapa duku ini?" Mereka berkomunikasi spontan. Si gadis itu berkata, "Untuk keluargaku, kakek, nenekku, dan adik-adikku." Dibalas kakek itu, "Orang tuamu?" Gadis itu berkata, "Mereka kerja di luar kota." "Oh iya kek, berapa sekilo?" 25.000, sahut si kakek. Dibayarlah uang duku tersebut. Kemudian sambil mengucap terima kasih mereka pun berpisah. Sesampai di rumah, setelah tugas rutinitasnya selesai, keluarga ini pun mencicipi dan memakan buah duku. Lalu kakek dan nenek gadis tersebut berkata, "Cuk, kamu beli duku ini di mana? Kok enak sekali ya? Berapa sekilonya?" Dijawablah, "Sama kakek yang di pasar pagi itu, sebelah encik yang jual telur itu loh, 25.000 sekilo." Dibalas kakeknya, "Kok ada duku yang begitu enak seharga 25.000?" Kisah kedua ini sebelum ditutup, ini ada satu rahasia. Sebenarnya, si kakek tua itu, dia bisa mengukur dan mampu memberi nilai kepada si pelanggan. Sesungguhnya, siapa pada transaksi sedemikian ini? Si kakek itu dengan senang pada saat mau menimbang duku tersebut, sambil dipilih-pilih yang terbaik, buah yang ranum yang istimewa. Inspirasi dari dua kisah ini dapat dipelajari. Inilah panggung aneka transaksi di kehidupan manusia. Sesungguhnya, bertransaksi itu diawali dari diri kita sendiri yang memutuskannya dengan apakah ada kasih atau meta di dalam transaksi itu. Analogikan sebuah jembatan yang rusak akan membuat hubungan kedua belah pihak akan terganggu. Maka dari itu, pembangunan jembatan yang baik dan kokoh sangatlah penting bagi kedua belah pihak. Kedua pihak perlu menjalin hubungan yang baik. Tadi itu dua kisah transaksi, yang satu melunturkan momen yang indah, yang satu lagi tercipta momen yang sangat indah sekali. Jujur saja, pernahkah kita menghina orang di dalam bertransaksi kita? Menghina orang adalah dosa. Tahukah Anda? Menghina orang lain, berprasangka buruk. Semua dari kepalsuan yang bisa diperbuat dan bisa terbaca oleh orang. Fakta kebenaran sejati tidak bisa ditutup-tutupi.
Pada akhirnya, si pembuat menghina orang itu masih tetap mengelak dan mengakukan dirinya adalah aku yang benar. Aku sebenarnya difitnah. Di dalam ajaran Buddha, bahwa ada dosa yang lebih serius lagi, yaitu menghujat diri sendiri. Konteksnya mustahil. Setan dapat mengusir setan. Karena hal ini akan merusak pekerjaan jahat mereka sendiri. Apabila hari Anda merasa telah menghujat ajaran Sang Guru Agung kita, Siddhartha Gautama, maka dapat dipastikan Anda tidak sungguh-sungguh menghujat sabda syair-syairnya atau ajaran budi pekertinya yang tercatat dalam Tripitaka. Karena ketika Anda telah menghujat sabda syair di buku kitab Tripitaka, telah menyadarkan dosa Anda dan memimpin Anda kembali ke Sang Hyang Adi Buddha atau Mingming Shangti. Namun bagi siapapun yang tidak sadar dan terus-menerus menghujat ajarannya, maka mereka mustahil dapat diselamatkan dan diampuni dosa-dosanya. Mengapa orang selalu beranggapan apa yang terpuaskan oleh dirinya adalah makang puji? Makang puji adalah sindiran orang Manado buat orang yang sombong dan yang gemar pamer. Sekali lagi yang ditujukan jahat, jelek, buruk adalah sebenarnya telah melakukan transaksi terhadap diri sendiri yang tidak bereputasi. Bisa juga mengefek ke keluarganya, teman-temannya, serta lingkungannya. Namun harus diakui, metta dan karuna dari ajaran Buddha seolah-olah nggak ngefek bagi kehidupan orang Jumawa itu. Bagi yang beriman dan memiliki metta karuna adalah dapat menyelamatkan, yang dapat mendatangkan restorasi kehidupan yang luar biasa bagi semua insan. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Itu artinya setiap kita tidak bisa hidup sendirian dan kita membutuhkan orang lain. Quotes kutipan dari Master Sun. 黑色衣服不染衣脏，我们知道这是不对。黑色并不会让衣服变得更难脏，反而会让物质变得更模糊。衣服的颜色越深，物质就越不明显。另一方面，它越亮就越明显。就像每个相信上天的光的人的生活一样，会让我们会看到自己是多美多的罪。Yang artinya, pakaian hitam itu tidak mudah kotor. Kita tahu hal ini tidak benar. Warna hitam tidak membuat pakaian sulit kotor, melainkan membuat noda lebih tersamarkan. Semakin gelap warna pakaian, semakin tidak terlihat noda tersebut. Sebaliknya, semakin terang, semakin terlihat. Hal ini sama dengan kehidupan setiap orang yang percaya di dalam terangnya. Kita akan melihat betapa berdosanya kita. Dengan quotes yang saya bacakan di akhir pembicaraan topik ini. Sekian, saya Sinta.
Saya kembalikan kepada moderator. Ya, 谢谢. Sama seperti itu tadi yang dibacakan Ibu Sinta. Keimanan yang percaya terhadapnya adalah dasar, pengharapan, dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Iman bukanlah lompatan buta ke dalam kegelapan atau sesuatu yang kita lakukan tanpa pertimbangan bukti. Mari kita persilakan Hong Lausu kita dapat secara dengan mudah menjelaskan dan tentunya lebih mudah kita cerna jika ada sebuah cerita sebagai analogi. Bagaimana dan apa itu bertransaksi dengan diri sendiri yang mempunyai momen yang indah. Silakan. 谢谢。大家好。 Ya, semuanya apa kabar ya? 所以我们要相信仙佛当然他不会直接跟我们面对面讲话那不代表说仙佛就不会讲话啊上天仙佛不会讲话上天可能他就是透过书或是透过环境来转达你所以我们就是信仰啊信仰是一场很漫长的赛跑，很漫长的竞赛所以信仰能够见证的能够见证的我们要融入就是让仙佛融入我们的生活。 Ya, memang pada masa kini ya, Guru Maha Agung tidak menyapa kita secara verbal. Namun bukan berarti dia tidak bisa berbicara. Dia berbicara melalui kitab dan iman adalah respon terhadap sabda syair-syairnya. Saat ini kita pun sedang ada dalam perlombaan panjang. Dan para tokoh iman memberikan kesaksian penyertaan Buddha dalam hidup mereka. 那就是拥有你信心十足的人，他就会让你依靠上天就会让你依靠。这个有时候不是靠自己的能力所以我们在这个上天给我们这个一曼拐，就是给我们的智慧给我们智慧，有老师引导我们的这条道路上一步一步的引导我们就是希望我们以后就是希望我们的希望会有一个源头。 Ya, beriman berarti kita bersandar kepadanya, bukan pada kemampuan diri. Kita dituntun pada jalan dan melangkah dalam tindakan iman bersamanya yang menjadi sumber pengharapan kita. 所以有人说，眼睛可能瞎了，耳朵可能聋了，嘴巴可能不能够讲话了，但心要永远黏着佛。 Ya, ada seseorang pernah berkata, mata boleh buta, telinga boleh tuli, mulut boleh bisu, tetapi hati terus terpatri di dalam Buddha. 所以我们要尊重有德气的人欣赏有德气的人，学习有德气的人所以人在进行这个交易的时候他的信义良好，他的品性好，那他就会表现这个仁慈还有这个同情心来决策这个交易所以首先我们要针对你自己就像我们等一下要讲的故事，就是在2012年在西班牙就是马拉松赛跑的故事。 Ya, menghormati atau menghargai seseorang yang memang patut mendapatkan itu. Orang terlihat bertransaksi, namun transaksi yang bereputasi adalah transaksi terhadap pengambilan keputusan yang ada meta atau kasihnya. Itu pun ditujukan pada diri sendiri dulu. Seperti cerita ini pada tahun 2012 lalu pada sebuah lomba maraton Burlada Navarrete di Spanyol. 那这个故事呢，就是有两个人，一个就是从肯亚来的阿贝尔穆塔伊，一个就是从西班牙来的伊范
费尔南德斯。Ya, jadi cerita ini mengambil dari dua tokoh, yaitu tokoh pertama yang dari negara Kenya yang namanya Abel Kiprop Mutai, dan orang yang kedua dari Spanyol yang namanya Ivan Fernandez. 那这个从呢肯亚来的这个选手呢，好，他就跑啊，他就跑到终点线的时候呢，他就觉得很困难，他就觉得很奇怪啊，他就停下来。为什么很多人都是在他的后面，他一个跑在前面？哦，他以为这个竞赛已经结束了。可是呢，这个西班牙的这个运动员呢，疑犯费尔南德斯就在他的后面。那发生什么事你知道吗？哦，这个西班牙的这个运动员就开始叫啊，叫这个肯亚这个选手啊，你要赶快往前跑啊！哦，可是他这个选手啊听不懂这个西班牙的话，也听不懂他在讲什么。那所以这个西班牙的人呢，他就把他推啊，推到这个前面，这个终点线。Ya, jadi pelari jarak jauh yang mewakili negara Kenya yang bernama Abel Kiprop Mutai, yang hanya berjarak beberapa meter dari garis finish. Dia terpaku, tetapi karena bingung dengan tanda garis finish, ia berhenti. Ia berpikir bahwa ia telah menyelesaikan perlombaan itu. Atlet dari Spanyol yang bernama Ivan Fernandez berada tepat di belakangnya dan menyadari apa yang terjadi. Dia mulai berteriak kepada pelari Kenya itu untuk terus berlari ke depan. Tetapi Mutai tidak bisa berbahasa Spanyol dan tidak memahami, tidak mengerti. Jadi orang Spanyol itu pun mendorongnya menuju garis kemenangan. 那一个记者呢，他就问这个疑犯呢，他说你为什么要这样子做呢？ Ya, ada seorang jurnalis yang bertanya kepada si Ivan Fernandez yang dari Spanyol itu, mengapa Anda melakukan itu? 那这个疑犯他就回答，他说我的梦想当然就是有一天就是当然能够很好。 那也希望我的梦想就是实际跟我的生活是一样的。好，那我的梦想就是我在社会上也是要拥有这个良好的道德。 Ya, lalu Ivan menjawab, impian saya adalah suatu hari nanti kita hidup bersama dan memiliki moral yang baik di dalam masyarakat. 那这个记者又很问，他说你为什么要让这个肯尼亚的人获胜？疑犯就回答，他说：“我不是让他赢啊，但他会赢啊。” Ya, wartawan itu bersikeras. Tapi mengapa Anda membiarkan orang Kenya itu menang? Lalu Ivan menjawab lagi, saya tidak membiarkan dia menang. Namun memang dia akan menang. 那这个记者又很坚持的问：“你如果不帮他，你就赢啦。” Ya, wartawan itu bersikeras lagi. Tapi Anda bisa menang jika tidak membantunya. 那这个疑犯呢，又看着他就回答，他说：“如果我赢了有什么好处？这个勋章有什么荣誉？那我的母亲会怎么看我？我要怎么跟我的母亲说，我得到这个荣誉是这样子得来的？” Ya, Ivan memandangnya dan menjawab, tapi apa manfaat dari kemenangan saya? Apa kehormatan dari medali itu? Apa yang akan ibu saya pikirkan dan katakan tentang itu kepada saya? 所以现在就是时代这种价值观啊，不一样。所以你教导你的孩子，或是教导你的同修，他们的价值观是什么？他们是用什么价值观来取得这个胜利？很多人都会利用人的缺点，
好，这不是帮助他们更强。 Ya, nilai-nilai ditransmisikan dari generasi ke generasi. Nilai-nilai apa yang kamu ajarkan kepada anak-anakmu dan seberapa besar kamu menginspirasi orang lain untuk berhasil? Sebagian besar dari kita mengambil keuntungan dari kelemahan orang daripada membantu memperkuatnya. 这个就是仁慈跟同情心的交易，这个就是最好看得到这个最好在我们眼前看得到这个最好的时刻。那因为这样子，所以这个全世界的人都认识他们，都知道这个人的品格教育很好。 Ya, inilah momen yang indah di dalam bertransaksi penuh dengan meta dan karuna. Hingga momen emas ini mendunia. Cerita ini kita kutip dari kisah nyata yang sudah mendunia. Membagikan cerita ini supaya semua orang juga bisa tercerahkan dari kisah ini. Kita bertransaksi itu diawali dari diri sendiri, yaitu pengambilan suatu keputusan. Menghasilkan atau mendapatkan sesuatu, itulah yang namanya transaksi. Transaksi keputusan ini tentu berasal dari diri sendiri. 所以在这个社会上，很多人都很想第一名，很多人都很想成功。可是你的成功是怎么来？你有带着这个仁慈跟这个同情心吗？有的人成功，他就是有带着仁慈跟同情心，所以他成功了，让人家能够赞赏他。那有的人他成功是踩人家的头上，说人家的坏话，说不好的话踩上去的，这种成功意思不一样。 Ya, pasti ya banyak sekali dan semua orang pasti mau berhasil menjadi orang yang pertama, ranking yang pertama. Tetapi kita dalam meraih kesuksesan itu bagaimana caranya? Ada yang memang dari meta dan karuna. Maka semua orang akan menepuk tangannya dan akan senang kepadanya. Tetapi juga ada orang yang berhasil itu dengan hal-hal dan juga tindakan yang kurang baik, yaitu memanfaatkan orang lain, menjatuhkan orang lain, mengatakan hal-hal yang kurang baik, memfitnah, dan lain-lainnya. Apakah dua-duanya memang benar kesuksesan? Tetapi ada bedanya. Dan kalau misalnya kita meraih kesuksesan dengan cara yang kedua, maka apa yang akan dipikirkan oleh orang lain? 所以这个仙佛啊，这个古佛啊，他就交代我们这个是2015年在这个巴厘岛这个古佛来观世音菩萨来开示，他就来交代我们。 Ya, sekarang kita akan mengulas ya, yaitu pesan dari观世音菩萨 yang hadir pada tahun 2015 di Bali. 他说：“观自在佛心无邪，何乐不为修道觉？” Ya, hati Buddha tiada kejahatan, membina diri hal membahagiakan. Mengapa tidak dilakukan? 因生求我非如来，道在无形莫轻蔑。 Suara memohon kepada saya bukanlah Buddha yang akan datang. Tahu kebenaran tidak berwujud, tidak boleh diremehkan. 菩提般若醒难科，笃行圣道勤力学。 Bodhi yang memperoleh penerangan sadar dari ilusi, rajin belajar mengikuti jalan ketuhanan. 萨多浮沉于苦海，劝善归过化灾劫。 Dalam sekejap, sadar terbebas dari timbul tenggelam di lautan penderitaan. Berbuat kebaikan mengikuti aturan, menghindari malapetaka dan bencana. 春气生而百物养，夏气养而百物长。 Menanam bibit di musim semi, tumbuh berkembang di musim panas. 秋气杀而百物灭，冬气收而百物藏。 Daun-daun berguguran di musim gugur, memanen dan menyimpannya ke dalam lumbung di musim dingin. 为天地之气已经，出入无形感应养。 Perubahan musim dan udara di antara langit dan bumi, semua diatur oleh Tao kebenaran yang tidak terwujud. 十字
时之至也，行之上。君子效法贵珍藏。 Tao yang tidak berwujud adalah nyata. Seorang pembina diri semestinya mengikuti yang alamiah. 为天盖高复陶广，不敢不居有猖狂。 Langit maha tinggi menutupi segalanya. Tidak terbatas hanya pada tempat tertentu. 为地盖厚载物薄，不敢不积有彷徨。 Bumi maha luas dan besar. Semua yang ada menempatinya. Tidak pilih kasih, semuanya bisa berpijak di atasnya. 唇亡祸福为其身，圣人众戒甚呼唤。 Keberuntungan atau bencana tercipta oleh badan sendiri. Orang suci mengutamakan aturan, tidak berani lengah walau sekejap. 莫见乎隐，莫显为。君子慎笃，保安康。 Jangan membiarkan niat hati muncul dan menguasai diri. Seorang pembina berhati-hati di saat sendiri melindungi keselamatan dan kesehatan diri. 飞鸟以山为逼低，却逐于巅欲求降。 Burung-burung yang terbang menganggap rendah gunung di bawahnya, namun tetap memilih bersarang di puncak tebing mencari aman. 鱼鳖以渊为浅薄，穿穴其中任之忙。 Ikan-ikan yang berenang menganggap dangkal lautan dalam, namun tetap harus menggali lubang di dasar laut yang gelap melindungi diri. 以德为饵诱惑生，迷真逐妄最汪洋。 Segala keinginan di dunia sebagai umpan penggoda, melupakan yang sejati, mengejar yang palsu dan jatuh ke dalam roda reinkarnasi. 若人无以利害身，安入何从来身旁？ Bila sanggup meniadakan semua godaan yang merusak badan, mana ada lagi yang baik dan jahat menghampiri diri. 谋事恐患为不忠，朋友之交系莫忘。 Dalam segala hal yang ditakuti adalah melanggar kesetiaan. Terhadap teman jangan melupakan kepercayaan. 灾祸生于伪仁义，疾病多于实无章。 Bencana dan malapetaka tercipta karena melanggar moral etika. Penyakit umumnya timbul karena makan tidak mengikuti aturan. 己所不欲，勿施人；祸福相宜，系思量。 Sesuatu yang tidak diinginkan jangan dilakukan kepada orang lain. Bencana dan rezeki saling berhubungan, perlu dipikirkan secara mendalam. 修身正行当谨慎，嗜欲行亏昧信良。 Membina diri berbuat yang benar, harus waspada. Mengejar keduniawian sehingga melupakan hati nurani. 齿亡舌唇柔之甚，岂可顽固而自伤？ Gigi rontok namun lidah tetap ada, karena yang lembut mengalahkan yang keras. Mana boleh berkeras kepala mencelakai diri. 生念眼虑因果论，莫因恶小任意往。 Pikirkan dan renungkan dengan baik hukum sebab dan akibat. Jangan karena menganggap kesalahan kecil dan tidak diperbaiki. 侥幸行险非君子，伐幸知府临受创。 Menganggap diri sangat beruntung, lalu melakukan hal yang berbahaya bukanlah sifat seorang pembina diri. Bagaikan pohon rohani selalu dikampak suatu saat, suatu hari akan roboh. 嗜欲贪腐杀生灵，逐获之马则脱缰。 Karena nafsu dan keserakahan sehingga membunuh makhluk hidup.
bagaikan kuda terus mengejar bencana tanpa bisa dikendalikan. 望众放下心中物，觉悟人生不久长。 Berharap semua bisa meletakkan keinginan duniawi, menyadari bahwa kehidupan di dunia tidaklah kekal. 欲求平安与福报，择善修行明天榜。 Menginginkan keselamatan dan rezeki, pilihlah berbuat kebaikan, membina diri mencapai keabadian di surga, nama harum dunia. 四此一段略批告，子机灵谈再续讲。 Sampai di sini sepenggal penulisan, menghentikan pena, hadir secara langsung melanjutkan penuturan. 这段的训文就是古佛跟我们讲的非常的详细，就是跟我们今天讲的主题这两个故事都有相关联。 Ya, jadi pesan yang diutarakan, yang dipesankan dari Kwan Yin Busa kali ini itu diutarakan dengan sangat detail. Dan juga ada kaitannya juga dengan kedua kisah yang hari ini kita bersama-sama telah dengarkan. 所以那我们现在就进入到这个自学省思。 Ya, sekarang kita memasuki ke bagian zishue, shengsi, yaitu renungan untuk belajar sendiri. 那我们跟各位家人呢也是列了3个提纲第一就是你了解这个交易的意义了吗？你在进行交易就是要从自己开始就是找到这个最好的时刻不论你是说谎还是以其他的方式在决策交易所以就是要分得清楚，要把它分好。 它有不一样的地方。 Ya, jadi dirangkumkan menjadi 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda mempelajari makna bertransaksi? Tentunya keputusan bertransaksi itu awalnya dimulai dari diri kita sendiri dulu, hingga menemukan momen yang indah, tanpa berbohong atau sebaliknya. Keputusan bertransaksi itu tidak jarang kita berselisih jua. 第二个。 就是你需要什么愿景来争取这个明明上帝给你这个美丽的时刻，这个黄金的时刻。 Ya, lalu pertanyaan yang kedua, visi apa yang Anda perlukan di dalam memperjuangkan untuk meraih momen indah atau momen emas dari Sang Hyang Adi Buddha, Mingming Shangti. 第3个就是我们可以跟这个仁慈啦、同情心呐进行交易吗？就像你刚才看到那个西班牙的选手跟这个肯尼亚的选手你看他们2个创造了这个让这个全世界美好的时刻他们做这个让全世界人都知道这个故事这个好在哪一个地方所以你有在这个故事中学到了什么吗？ Ya, lalu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan ketiga, sudah dapatkah kita menjalankan suatu transaksi yang bermeta karuna? Apa yang dapat dipelajari dari suatu transaksi emas dari cerita Ivan Fernandez yang dari Spanyol terhadap Abel Kiprop Mutai yang dari Kenya tadi, yang terciptakan momen indah hingga mendunia. 所以今天让我们学习的丰收就学习了很多，就丰收满满呐希望这个讲题对我们的智慧有所进步，有所增长。那我们就把下个活动交给奇峰来带领我们做祈祷的动作，谢谢，做祈祷的工作。谢谢。Ya, kita hari ini telah mendapatkan banyak sekali hal dan banyak sekali yang bisa kita petik dan kita pelajari. Ya, semoga dengan apa yang kita telah dengarkan, apa yang kita pelajari dapat juga meningkatkan kearifan kita dan juga memaksimalkan potensi kita. Ya, sekarang sebelum kita mengakhiri pertemuan kita memasuki ke dalam sesi doa bersama. Ya, seperti biasa saya akan membacakan terlebih dahulu, lalu kita semua di sini akan mengikutinya bersama-sama.
Sebelum itu saya mengingatkan supaya kita dapat mempersiapkan pikiran kita, hati kita, supaya prosesi doa ini dapat berjalan dengan lancar dan juga maksimal tentunya. Ya, doa saya mulai. Buddha, Buddha, kami percaya kami percaya saat ini saat ini adalah momen yang indah, adalah momen yang indah, dapat memberi pelayanan dapat memberi pelayanan hingga memberikan landasan hingga memberikan landasan yang kokoh yang kokoh bagi kehidupan seseorang. bagi kehidupan seseorang. Kuatkan kita, Kuatkan kita, tuntunlah kita tuntunlah kita, agar dapat agar dapat bertransaksi bertransaksi pada diri kita sendiri pada diri kita sendiri dengan baik. dengan baik. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Bensi释迦牟尼佛. Namo Bensi释迦牟尼佛. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天恩师的阿弥陀佛. 阿弥陀佛。 Ya, sekarang kita membacakan memasuki sesi membacakan Sabda Syair Kearifan yang diambil dari Anguttara Nikaya 2 ayat yang ke-228. Sebelum itu mari kita bersama-sama mendengarkan isi dari Sabda Syair ini dalam bahasa Mandarin yang akan dibacakan oleh Hong Laoshi kita. Silakan. 谢谢。来，我们来学习学习这个智慧诗，安姑达呀尼嘎呀第2章228节，他说有4种方法，对于一个聪明而有智慧的人，他没有道德崩溃，故有智慧者常之，不被指责，不被羞辱。有哪4种方法呢？4种方法分别执行：1. 正义行动；2. 正确言语；3. 正确思想；4. 并对目前情况心存感激。 Ya, sekarang mari kita bersama-sama membacakan yang Indonesianya dari Anguttara Nikaya 2 ayat yang ke-228. Ya, mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Ada 4 buah cara agar seseorang yang pandai dan bijaksana tidak runtuh moralnya. Agar seseorang yang bijaksana selalu sadar, tidak disalahkan dan tidak tercela. Apakah keempat buah cara itu? Keempat buah cara itu ialah melaksanakan perbuatan benar, ucapan benar, pikiran benar, serta bersyukur atas keadaannya sekarang. 那我们今天的研习就到这个地方。那不要忘了哦，不要错过每一个礼拜这个接受佛光普照。 Ya, jadi pembelajaran kita sampai di sini dan jangan lupa ya jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan episode selanjutnya supaya kita semua terus diberikan siraman Buddha. 好，那今天的研习就到这个地方，祝福各位家人平安健康。 Ya, Puja Bakti hari ini sampai di titik ini mendoakan semuanya dalam keadaan baik juga dan dalam keadaan sehat-sehat selalu. 好，以上。 Ya,